Kalau kakak rencana pengen Ya soalnya tapi baru kalau udah jam segini. Hai Netizens, welcome to Pondasi Podcast Mendidik Generasi. Nah jadi hari ini kita tuh akan membahas seputar kuliah gitu. Tapi aku nggak sendiri, ada Kak Ayo. Amel. Hai Kak. Hai. Mana nih kabarnya? Baik kali. Oke, bagus Luar banget. biasa. Wah, nah tapi sebelum kita bahas kuliah gitu ya, aku penasaran banget nih, itu pas kakak liburan itu kemana aja sih? Cerita-cerita dong. Lipo Cikarang. Oke. Ke Hyundai Otomas. Wow. Tasik. Hah? Tasik. Ke Tasik? Tasik di mana tuh, Kak? Selatan timurnya Bandung. Oke. Timur selatannya Bandung. Itu kakak ngapain aja tuh? Jalan kaki. Oh sehat banget ya. Nah, makan. Musik. Makan lagi. Pasti makan lagi. Ya udah. Oke. Ya, berarti hobi makan ya. Iya. Kalau Kak Amel, Kalau aku ke Solo. asik nih. Kita juga Asik. Tapi saya nggak ketemu ya. Oh iya. Aku ke Solo, aku literally cuma kulineran, tapi sekalian lihat UNS. Soalnya aku juga ada rencana mau kuliah di UNS. Oh ya? Wow, berarti rencana kakak itu kuliahnya di Solo ya? Oke. Kalau kakak rencana pengen kuliah di mana nih? Aslinya sangat amat belum tahu. Ya. Tapi pernah keterima SNBP jadi nyoba aja ke ITB. Asik banget, Bandung banget nih. Ini baru. Bandung asik iya. ya. Oke. Oke. Oke, ini kan aku udah tahu nih kuliah kakak pengen di Bandung, terus kalau Kak Amel juga pengennya di Solo. Tapi jurusannya tuh apa ya, Kak? Arsitektur, Arsitektur. Kalau arsitektur itu ngapain aja sih, Kak? gambar, bikin gedung, hitung, Oh, macam-macam ya. arsitek ya. Oh, oke. Kalau Kak Amel? Kalau aku pengen ngambil psikologi. Oh, asik. Berarti kalau aku cerita aku bisa ke kakak gitu. Boleh. Oke. Nah, aku kan udah tahu nih. Kalau kakak pengen ke lebih ke arsitektur, kalau kakak lebih ke psikologi. Itu kenapa sih kakak milih jurusan itu? Kira-kira itu pilihan kakak sendiri atau bisikan dari orang tua nih? Pilihan sendiri karena nggak tahu mau milih apa. Ya udah, jadilah itu. Karena yang paling tertarik itu ya udah arsitek gitu ya. Karena kakak mungkin suka gambar atau sebagainya ya. Mudah-mudahan suka. Oke. Kalau kakak gimana nih? Kalau aku sendiri pilihan sendiri otomatis. Soalnya kalau ngikutin pilihan orang tua, memang pilihan orang tua tuh orang tua mau yang terbaik buat kita. Tapi kita tahu apa yang kita inginkan. Apalagi untuk kuliah itu, aku nggak mau sampai nanti aku ada keinginan untuk pindah jurusan. Nah, aku mengambil psikolog karena aku suka gimana cara manusia bisa berpikir. Aku suka gimana bisa memahamin orang lain. Jadi terus abis itu aku suka anak-anak. Jadi aku mau ngambil psikologi anak-anak. Coy. Waduh, bahaya. Oke. Nah, tapi kan pastinya kalau buat kayak itu berarti kira-kira kakak SNBP juga. Iya. Oke. Nah, itu kan pasti butuh perjuangan dong. Nah, itu kira-kira motivasi kakak apa sih dan kayak buat konsisten belajarnya itu gimana? Karena jujur ya, aku juga sebenarnya tuh pengen kuliah gitu lah di Unpad gitu. Cuman aku kayak termotivasi nih awalnya. Jadi kayak aku rajin belajar di awal-awal. Cuman pas seminggu kemudian aku kayak udah males-malesan gitu. Kira-kira biar konsisten itu gimana sih, Kak? Kalau dari saya, ini HPA saya jelek aslinya. Tapi saya menemukan pola dan strategi gimana cara nilainya bagus. Yaitu naikin nilai tugas. Karena tugas kalau sama PH serata nilainya sebanding. Jadi kalau nilainya PH-nya juga kayak 10, tapi nilai tugasnya 100, akhir-akhirnya nilainya juga bagus. Ya udah gitu. Tapi buat konsisten gitu gimana, Kak? Konsisten gitu. Siangnya nonton TikTok dulu. Oke. TikTok dulu. Terus TikTok banget ya. malamnya TikTok, TikTok lagi. terus tidur, terus sekolah. Intinya, Itu berarti mau kapan? nggak ada belajarnya. Ini jujur aja ya. Jadi intinya kalau aku ngerjain tugas kalau bisa di sekolah selesai. Jadi di rumah ya udah nonton TikTok aja. Nonton TikTok banget. Ya TikTok deh, TikTok live. Oke. Oke. Kalau Amel gimana nih, Kak? Kalau aku biasanya pulang sekolah,
ganti baju, selesai makan langsung habis itu belajar. Tapi aku pakai metode Pomodoro. Kamu pernah dengar nggak? Oh iya, kayak apa? Kayak kita belajar tuh 20 menit, terus habis itu istirahat dulu. Nah, iya. Gitu ya. Soalnya kita di sekolah udah capek banget nih. Nah, aku di rumah, aku harus belajar. Tapi aku memanfaatkan waktuku yang di rumah yang comfy ini biar aku tetap bisa belajar tapi dengan nyaman. Jadi aku belajar 30 menit, abis itu istirahat 10 menit. Ngulang terus aku gitu. Oke, itu kan kalau cara belajar kakak nih. Iya. Tapi itu konsistennya gimana nih, Kak? Pasang alarm. Oke, bener sih ya. Biar kayak pengingat, oh ya aku harus belajar. Cuman kakak pernah gak sih kayak kakak udah masang alarm bunyi tren. Sebenarnya tuh kakak tuh kayak ntar aja deh, kayak kakak tunda gitu, pernah gak? Oh, pernah banget. Itu sering banget ya. Nggak usah ditanya banget, itu sering banget. Itu ya. Cuman, Gitu. ya bisa. PNS menanti. Asik. Masa nggak bisa? Ayo bisa. Ya ntar buat JJ itu ya, yang itu ya, yang JJ TikTok itu. Ya kayak. Oke, oke. Tapi kakak udah tahu nih motivasi terus dan sebagainya. Aku penasaran sih, kakak pernah bosan kan pastinya. Itu biar dari bosan itu jadi semangat lagi dan pengen belajar lagi tuh gimana sih? Itu nggak belajar. Ini serius, tapi pernah belajar lah. Nggak mungkin nggak belajar, masa pengen nggak belajar? Enggak. Oh, SAS belajar, belajar. Udah, gimana itu? Biar pas kakak kan Nah. bosan nih. Terus biar rajin belajar lagi gimana? Saya biasanya belajar Hamin 2 jam. Jadi ini agak menyesatkan. Tapi biasanya ke seluruh hari di ujian gitu. Misalnya hari itu belajar matematika gitu, saya belajarnya pagi-paginya. Oh, pagi-paginya. Jadi gak disarankan. Paham? Ini udah nilai berapa, Kak? Nah, 90. Wah, Kalau matematika yang lain. yang pintu dari sana Yang bisa-bisa aja. ya yang pintar aja bisa. Oke. Kan kakak gimana nih? Apa nih tadi pertanyaan, sorry? Kan kakak pasti pernah bosan lah ya. Kan apalagi kakak juga pernah sempat tunda yang alarm buat belajar itu. Nah, tapi biar dari bosan itu jadi kayak wah, kayak aku harus semangat lagi nih, lebih apa gitu. Oh, kalau aku biasanya aku ngasih sticky notes di meja belajar aku. Iya. Terus biasanya di meja belajar itu kan aku ngasih kayak banyak foto, banyak sticky notes. Aku juga kayak, oh, kalau kamu mau ini, kalau kamu gak usaha itu percuma. Jadi kalau kamu mau tapi kamu gak ada tindakan, ya udah gak usah sama sekali. Waduh. Aku tipe aku yang kayak gitu. Jadi kalau kamu mau ya usaha. Jadi kalau aku capek, aku bosen, aku ingetin diri aku sendiri. Ya udah berarti gak usah ambil sana. Cari yang swasta aja. Ngapain ngambil negeri? Asik. Amazing. Nah, kita kan udah tahu nih kayak dari pengalaman kakak gimana cara belajar dan konsisten gitu ya. Nah, aku sekarang kayak pengen nanya nih. Apalagi kakak kelas berapa? 12. Kakak 11. aku kelas 10. Asik, kita lengkap banget ada UTAS, AWAT, AGIT. Asik. Nah, apalagi kakak AGIT nih. Waduh. Aku pengen nanya itu apa yang di bayangan kakak kuliah? Kayak kuliah tuh gimana sih, kayak kayak belajar doang kah atau gimana? Bayangan kakak tuh gimana? Yang pasti lebih banyak praktiknya. Ya. Udah gitu aja. Yang lain dong kak. Kuliah ya. Bisa dapat duit. Oke, magang ya mungkin ya kira-kira gitu. Ya bisa freelance juga bisa. Lebih terus kalau kuliah kan lebih sebentar ya waktu dibanding sekolah ya. Iya. Jadi lebih fleksibel juga. Ya. Oke. Kalau Kak Amel apa yang dibayangin kakak walau kakak 1 tahun lagi baru itu? Kalau aku ngebayanginnya pasti hektik banget ya. Soalnya walaupun emang bener kita fleksibel, kita bisa ambil kelas siang, kelas pagi juga bisa kan. Cuman aku mau ikut organisasi. Nah, itu SOS-nya. Soalnya kan kayak sekolah aja kita ada OSIS kadang pulangnya malam banget. Nah, apalagi kalau organisasi di kuliahan, berarti lo harus lebih serius lagi kan. Sebenarnya hektik tapi itu serunya. Oke, berarti kakak tuh ngebayangin kalau misalnya kuliah itu hektik terus kayak pengen join organisasi gitu. Iya. Oh, berarti kalau tipe kakak pas masuk kuliah itu lebih ke kayak aktif di organisasi terus perbanyak pengen pergaulan gitu ya? Iya. Oke. Kalau tipe kakak gimana? Kayak yang ambis banget di kelas? Nah, Atau gimana nih? Sama kayak Kak Amel atau waduh, gimana? jujur nggak pernah kepikiran. Masih kepikiran. Aku nggak pernah mikir apa-apa. For real. Ya oke. Tapi rencana kakak pas kuliah kakak kan lebih serius ya Amin 2 jam itu atau Nah, gimana? gimana ya? Kalau bisa ya, nggak tahu nanti gimana.
ya bisa lebih serius mungkin di pelajaran, karena kan pelajaran juga lebih fokus ya, maksudnya kalau SMA kan bercabang gitu, pelajaran ini. Kalau kuliah mungkin lebih fokus karena cuman yang pelajari satu hal itu doang. Mungkin kalau ada hal yang pelajaran juga udah jauh-jauh amat ya pelajarannya. Oke. Tapi Mm-mm. kakak udah TKA nih. Aku penasaran hasilnya gimana? Istimewa. Wah, istimewa banget. Enggak, nilainya tuh TK tuh agak aneh. Jadi bisa dibilang dia tuh tergantung rata-rata nasional. Jadi bisa aja nilai 50 termasuknya istimewa. Jadi bisa kalau rata-rata nilainya 30 ya 30 artinya memadai, SAT biasa aja. Kalau nilainya atas sedikit mungkin baik. Kalau di atasnya lagi istimewa. Gitu. Kan TK tapi kalau aku beda-beda nilainya Iya. untuk setiap mapel. Cuman tahun ini kan karena baru ada TKA, aku jadi bingung gitu lah buat SNBP. Jadi kayak SNBP sama TKA gitu atau gimana? Itu nyambung. Karena kalau nggak salah ya, aku juga benar aku nggak tahu apa. Kalau SNBP tuh salah satu qualification-nya itu mungkin TK. Tanpa TK nggak bisa deh kalau nggak salah. Berarti emang harus ada TKA gitu. Ya harus ikut. Iya. Kalau boleh tahu nih, boleh kalian sharing itu proses TKA kakak gimana, belajar nggak? Enggak. Lihat soalnya, wah nih catatannya benar. Kayak kak belajar nggak? Oh, enggak. Oh iya belajar. Mungkin belajar kalau yang disuruh gurunya aja. Pas masuk kan ada tambahan. Ya itu terpaksa belajar. Sampai kalau di rumah kagak. Rumah. Jadi kakak cuma belajar kayak di sekolah doang gitu. Ya, work life balance ya. Oke. Yaudah, berarti semangat ya kak. Semoga keterima di TB terus arsitektur asik. Amin. Ya, boleh. Nah, tadi ini kakak udah tahu nih pandangan kuliah kakak gimana terus sebagainya. Tapi aku penasaran kayak apa hal yang kakak takutin pas kuliah nanti? Kayak contohnya, aduh aku takut banget kayak aku nggak punya temen gitu. Aku takut banget kayak ada nggak ketakutan pas di kuliah tuh? Apalagi nilai IPK. Takut di drop out aja sih. Takut di keluar DO. Oke. Udah itu aja. Itu aja gak kayak aduh takut gak ada temen atau gimana gitu. Ya kalau nggak ada teman juga pasti gak enak sih sendirian gitu kuliah. Lama lagi kuliah kan. Ya mungkin ya gitu boleh juga takutnya itu. Oke, kalau kamu takutnya apa kak? Apa ya? Kayak pas organisasi takutnya kayak gak bisa imbangin nilai sama organisasi. Oh iya itu bagi waktu. Soalnya bagi waktu tuh termasuk susah buat aku. Kita bagi waktu kadang tuh kita udah ngerasa udah cukup, tapi waktu nyampe ranjang langsung tepar ya, bener-bener tepar sampai pagi baru udah jam segini, udah keburu-buru banget gitu. Padahal biasanya kalau aku nggak bagi jamku kayak gini aman-aman aja, sedangkan itu aku pikir oh ini mah aman jamnya, kayak wah badan gini doang. Apalagi kalau organisasi itu kan itu kayak sampai pulang malam nih bisa, terus bisa jadi kayak malas belajar gitu takutnya gitu kan? Iya. Itu harus memaksa badan, mental, dan tenaga. Iya, berarti kakak itu merantau dong? Iya. Merantau, terus kakak juga merantau? Merantau tuh gimana maksudnya? Merantau itu tuh maksudnya kayak kakak ini di Cikarang nih. Sana. Terus Oh iya pasti. Bandung yang merantau kan pas Sendirian. Ya, sendirian lah istilahnya. Nah itu merantau. Oh iya. Oh merantau gitu maksudnya. Iya. Iya, merantau kan? Pasti merantau lah ya kali satu keluarga pindah. Iya. Merantau, nah itu gimana nih perasaannya kayak aduh ntar tinggal sama keluarga harus mandiri gitu, gimana perasaannya? Senang, biasa aja atau sedih atau? Biasa aja. Masih di Bandung masih dekat itu. Jawa Barat. Ini kecuali Solo kan, Solo main jauh gitu. Iya. Itu gimana kalau kakak? Sedih pasti. Sedih sih, soalnya pasti kangen keluarga juga. Cuman ada excitednya juga, soalnya ngerasa kayak oh aku harus bisa maksain diri aku buat tinggal sendiri. Bener. Harus mandiri kan, udah nggak ada siapa-siapa jadi harus bisa sendiri. Iya, terus habis itu bisa dibilang tuh lebih bebas gitu. Jadi kayak itulah seru. Nah, cuman kalau ini kan kakak udah ngebayangin terus ketakutannya apa, aku penasaran banget nih harapan kakak setelah lulus gitu. Jadi setelah lulus aku pengen kerja di sini, terus habis itu ngerancangin gini-gini atau gimana? Dari Kak Amal deh kalau gitu. Harapan aku kalau lulus keterima di UNS, psikologi, SNBT, asik. abis itu
lulus dari UNS, cum laude. Amin. Amin ya. Habis itu aku harap bisa kerja di yayasan anak-anak Waduh. yang bantuin anak-anak berkebutuhan khusus sih. Lucu. Berarti juga sambil dengar cerita mereka kan? Ya. Itu bagian serunya. Yayasan berarti duitnya nggak banyak dong. Kan saya sambil kerja yang lain. Iya. Oh, apa itu? Oh, jadi gini, waktu aku kuliah ini, aku sebenarnya suka makeup kan. Jadi aku juga sekarang mau ngambil kursus makeup. Nah, Jadi makeup artist. Makeup-in yes. Oke, terus? Jadi paling nanti aku sih mikirnya bisa sambil freelance juga sambil kuliahan kan, kayak nggak harus. Nah itu makin susah lagi bagi waktunya. Waduh. Nah selain itu juga nanti kalau aku di yayasan juga, maksudnya kalau emang pendapatannya kurang memadai, aku juga bisa sambil jadi MUA. Oh, itu keren sih ya. Semangat sih itu bagi waktunya. Oke, kalau kakak gimana nih? Habis kuliah ya? Iya, kayak habis lulus lah saya kan kelas 12 saya lulus. Terus amin ITB. Amin. Kalau ya masuk. Aminin Bu. Ya terus saya ngapain? Ya. Pakai toga. Suka tuh. Itu pasti tuh. Nggak tahu ngapain nih Cut. Ya nyari kerja kali. Aku nggak punya plan nih. Aku sangat fleksibel. Jadi ya tiba-tiba jadi CEO juga bisa. Amin. Ya, paling kalau Di luar prediksi. Ya. kalau arsitektur nih paling cari kerja yang sesuai arsitektur, kita ambil apa perusahaan mungkin atau yang semacamnya, kurang tahu, bisa juga freelance. Oke. Nah, thank you ya Kak, thank you banget udah kesini, terus udah sharing pengalaman kakak, terus motivasinya dan apa yang kakak bayangin setelah lulus. Makasih banyak. Tapi sebelum itu aku mau dong kayak kasih pesan gitu buat para Mavijens biar masih semangat, terus habis itu kayak semakin motivasi gitu buat oh ya aku mau lihat di sini gitu. Oke, aku pasti bisa. Boleh satu pesan? Duluan. Kamu dulu deh. First day. Oh gitu ya. Wah. Oke, kalau dari aku, kalau kalian udah tahu kalian mau apa, kejar, jangan sampai lepas. Soalnya kalau kamu mau sesuatu harus ada usaha juga. Oke. Amazing. Dari kamu? Ya, apa nih? Work life balance, jangan belajar terus. Belajar terus, jujur aja belajar terus bisa gila. Ini work life balance. Banyakin belajar, banyakin main game, banyakin nonton TikTok, dan banyakin makan hobi kamu. Jadi jangan gila-gila amat sama pelajarannya. Itu aja dari saya. Oke, jadi maksudnya jangan stres banget lah ya. Ayo intinya itu. Juga gitu lah ya. Oke. Oke, thank you Kak. Thank you. Thank you. Ya.